Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1601. Dogo. Dari mana anjing itu berasal? Wang Yue memakai kacamata dan belum melihat gerakan apapun di kejauhan. Huzi melihat ke arah yang ditunjuk Lin Yurou, dan wajahnya yang gelap tiba-tiba menjadi seperti dasar panci yang terbakar. Dia melambaikan tangannya pada Lin Yurou dan yang lainnya, dan berteriak dalam bahasa Mandarin yang tidak standar. Lari, itu bukan anjing, itu beruang buta. Beruang buta. 3 kata ini menghantam hati Lin Yurou dan Wang Yue seperti guntur. Meskipun mereka terlihat lembut dan lemah, mereka adalah wanita yang sangat cerdas. Apa itu Blind Xiong? Meskipun mereka belum pernah melihatnya, mereka pernah mendengarnya. Itu beruang yang mengerikan di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Keberadaannya bahkan lebih menakutkan daripada harimau dan singa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu beruang di sini. Lin Yurou lebih tinggi dari Wang Yue, dan dia memiliki mata yang sangat bagus tanpa gejala miopia dan amblyopia. Jadi dia melihat orang yang mengangkat kepalanya dari tanah di kejauhan, dengan mata bingung, kepala besar, dan tubuh gemuk, jadi dia menerima begitu saja sebagai anjing di desa. Lagi pula, dia sering mendengar tentang beruang, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah dimarahi oleh Huzi, Lin Yurou meraih tangan Wang Yue dan berlari kembali. Itu adalah arah yang baru saja mereka lalui. Beberapa duri di jalan juga dipotong olehnya dengan belati, jadi dia sangat akrab dengannya dan berlari cepat. Wang Yue memakai kacamata dan belum melihat dengan jelas di mana beruang buta yang mereka bicarakan. Namun, karena ketajaman profesionalnya sebagai jurnalis, dia juga merasa berbahaya. Terlebih lagi, Lin Yurou dan Huzi tidak akan pernah ada hubungannya dengan diri mereka sendiri yang membuat lelucon seperti itu. Kemudian, Lin Yurou meraihnya dengan satu tangan, dan memegang kamera dengan erat dengan tangan lainnya. Setelah berbalik, dia berlari ke depan. Beruang hitam besar, dengan berat beberapa ratus kati, baru saja bangun dari tidurnya, dan dia tidak mengharapkan siapapun untuk masuk ke wilayahnya. Ketika melihat ketiga orang itu berteriak dan cemberut dan berlari, keganasan di tulang mereka segera terangsang. Itu meraung, dan bergegas menuju para penyusup. Di dunia nyata, manusia selalu memiliki persepsi yang salah tentang beruang hitam. Semua orang berpikir bahwa itu akan berjalan sangat lambat karena lemaknya. Namun nyatanya, kecepatan beruang hitam bisa mencapai 30 atau 40 km per jam, jauh melebihi kecepatan manusia. Jika Anda menempatkan beruang hitam yang kuat di trek maraton, itu pasti yang memenangkan kejuaraan. Tentu saja, jika Anda memasukkannya ke dalam acara sprint, manusialah yang akan berlari lebih dulu. Cepat, pergi ke pohon, naik ke pohon. Huzi berteriak keras dari belakang. Dia tahu bahwa jika mereka mengikuti cara berlari ini, kekuatan fisik mereka jauh lebih rendah daripada Xiong Blind. Apalagi ada 2 wanita di tim. Mereka bahkan lebih tidak mungkin untuk melawan beruang hitam yang marah ini. Setelah Lin Yurou mendengar apa yang dikatakan Huzi, dia segera mulai mencari targetnya. Bab 1602. Di sebelah kirinya, ada pohon besar dengan cabang-cabang kokoh dan banyak tanaman merambat di bawahnya, membuatnya lebih mudah untuk didaki. Ini adalah target pertama Lin Yurou. Lin Yurou menyentak Wang Yue untuk berbalik, lalu berlari ke pohon, berjongkok, dan berkata kepada Wang Yue. Cepat, injak bahuku. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Wang Yue bertanya dengan cemas. Ada butiran keringat di dahinya, dan bahkan kacamatanya pun kabur. Berhenti bicara omong kosong, cepat. Lin Yurou berteriak keras. Dia telah menjadi manajer umum grup Lin untuk waktu yang lama, dan dia telah mengembangkan rasa keagungan pada hari kerja.
Pada saat ini, dia meminumnya dengan tajam, membuat seluruh dirinya penuh dengan keagungan. Mungkin karena dia sudah lama menjadi manajer umum grup Lin, dan kemampuannya untuk bereaksi dan berpikir melampaui orang biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu beruang buta, dan dia sangat ketakutan, tetapi dalam waktu yang singkat ini, dia masih membuat pilihan yang paling tepat. Wang Yue tidak berani mengatakan apa-apa. Dia langsung menginjak bahu Lin Yurou, meraih catatan pohon besar, dan mencoba memanjat. Lin Yurou mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dari bahunya. Dia mencoba berdiri tegak, memegang pantat Wang Yue di tangannya. Dengan bantuan seperti itu, Wang Yue dengan cepat naik ke persimpangan di tengah pohon. "Kakak Lin, cepat juga naik, cepat naik." Wang Yue berteriak cemas setelah memanjat pohon. Dia sudah melihat beruang hitam itu bergegas mendekat. Matanya merah darah, dan taringnya menggelegar, seolah-olah dia gila. Itu mengerikan. "Bangun pohon!" Husi pun berteriak keras. Dia setengah berburu harimau, dan dia tidak memiliki beban, jadi dia memanjat pohon sekarang. Tetapi, pada saat ini, Lin Yurou tidak punya waktu untuk terus memanjat pohon. Karena beruang hitam sudah dekat. Lin Yurou tahu betul bahwa jika dia terus memanjat pohon, beruang hitam akan bergegas dan menariknya saat dia memanjat pohon. Karena itu, satu-satunya pilihannya sekarang adalah lari. Lari, lari. Pada saat ini, di saat kritis seperti itu, Lin Yurou sudah lama lupa bahwa masih ada pelatih hewan yang melindunginya. Yang dia pikirkan sekarang hanyalah melarikan diri dan mencegah beruang hitam ini mengejarnya. Faktanya, pelatih memang dalam kegelapan. Pada saat ini, pelatih hewan menyaksikan adegan ini tidak jauh, wajahnya sedikit serius, dan dia menatap dengan penuh perhatian. Tapi dia tidak segera mengambil tindakan. Bab 1603. Karena dia mengingat apa yang dikatakan Li Dong kepadanya, sebelum waktu yang paling berbahaya, tidak ada cara untuk tidak mengekspos keberadaannya di depan orang luar. Meskipun Lin Yurou berbahaya sekarang, itu belum saatnya krisis kehidupan. Beruang hitam ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi orang biasa. Tapi baginya, seorang master yang hebat, itu saja. Dia bisa mengambil tindakan untuk melenyapkan beruang hitam ini pada saat nyawa Lin Yurou terancam. Jadi dia terus bersembunyi di kegelapan, menunggu perkembangan, atau menunggu saat Lin Yurou menghadapi krisis hidup dan mati, dia akan mengambil tindakan. Pada saat ini, Lin Yurou sudah berlari menuju hutan lebat, dan beruang hitam besar itu gagal mencabik-cabik target, dan jantungnya mengamuk. Itu membanting beberapa kali ke arah pohon yang telah dipanjat oleh Wang Yue, dan menemukan bahwa itu tidak dapat dirobohkan. Dengan raungan, dia menyerah pada Wang Yue dan mengejar Lin Yurou. Tidak mungkin, itu hanya memiliki target yang bergerak. Pada waktu bersamaan, jalan gunung, kepala desa memimpin Li Dong di depan dan menghiburnya. "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku sudah melewati jalan ini berkali-kali. Bulan lalu, aku minum dengan kepala desa sebelah. Kecuali beberapa ngengat, aku belum bertemu pria besar. Dia bisa tahu. Tamu terhormat dari kota ini sepertinya marah." Sejak dia berjalan keluar dari tenda, dia menjaga wajahnya tetap tegang dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya kecuali menanyakan arah. Sepertinya dia akan marah kapan saja dan memukuli orang. "Kamu tidak perlu memberitahuku ini." Li Dong menjadi sedikit tidak sabar. "Kamu hanya perlu memimpin jalan. Apakah kamu yakin mereka akan mengambil jalan ini?" "Tentu saja, Husi milik desa kami. Orang-orang di desa kami pergi ke sini ketika mereka pergi ke desa lain. Bagaimana mereka bisa salah?" Kepala desa sedikit tidak senang, dan membalas. "Anda dapat mempertanyakan karakter saya, tetapi Anda tidak dapat mempertanyakan profesi saya." "Kalau begitu cepatlah," Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Saat dia berjalan, dia melihat sekeliling medan di sekitarnya, seolah-olah menemukan beberapa petunjuk di dalamnya.
Li Dong adalah prajurit terbaik. Dalam 10 tahun terakhir, dia tidak tahu berapa kali dia melakukan misi hutan ini. Semua, kesadaran kepramukaannya sangat kuat. Selama ada sedikit petunjuk di sini, dia bisa segera mengetahuinya. Oke, apakah aku berjalan? Kepala desa bergumam. Setelah berjalan beberapa saat, kepala desa tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Mata Li Dong menyipit. Apakah kamu mencium bau amis? Tanya kepala desa. Hidung Li Dong bergerak, wajahnya sedikit berubah. Cium baunya, bau yang sangat kuat, dan banyak rambut hitam, apakah mereka bertemu beruang buta? Hei, aku juga berpikir begitu. Kepala desa mengangguk, saya harap kedua gadis dan Husi tidak akan seberuntung itu, kan? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Li Dong melangkah maju, dan kemudian mengambil sepasang kacamata wanita dari semak-semak. Bukankah ini kacamata gadis itu? Dia, tidak bisakah dia? Wajah kepala desa berubah. Tidak mudah untuk berbicara. Bab 1604. Apa yang paling membuatnya khawatir, apakah itu benar-benar terjadi? Kedua gadis dari kota itu, jika sesuatu terjadi di sini, maka dia, kepala desa, akan benar-benar melakukan semuanya. Wajah Li Dong sangat suram, dan dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tentu saja, alasan dia tidak panik adalah karena dia belum mencium bau darah. Jika seseorang dimakan beruang, akan ada bau darah. Jangan pikirkan itu, mereka pasti bertemu dengan pria buta beruang. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata itu jatuh, Li Dong mendengar teriakan minta tolong tidak jauh dari sana. Tolong, ayo, tolong. Mendengar panggilan bantuan, Li Dong bergerak dan bergegas ke depan dengan cepat. Setelah melihat ini, kepala desa bergegas untuk mengikuti, tetapi kecepatannya tidak bisa mengimbangi kecepatan Li Dong sama sekali, dan dia banyak dibuang dalam sekejap mata. Ketika Li Dong melihat Wang Yue bersembunyi di tengah pohon dan tidak bisa turun, tetapi tidak melihat Lin Yurou, Li Dong buru-buru bertanya. Di mana istriku? Di mana dia? Dokter Li, pergi dan selamatkan Sister Lin, dia dikejar oleh beruang hitam besar itu. Wang Yue buru-buru berteriak. Di mana harimaunya? Pernahkah kamu melihat harimau itu? Kepala desa juga berlari, khawatir tentang keselamatan Husi, dan bertanya dengan cepat. Dia baru saja berlari untuk menyelamatkan Sister Lin. Wang Yue menangis. Kacamatanya kabur, dan dia hanya bisa menyipitkan mata saat melihat orang. Baru saja Husi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh turun dari pohon ketika dia pergi, jadi dia hanya berbaring di pohon. Dia khawatir tentang keselamatan Lin Yurou dan Husi. Ada semua jenis serangga dan nyamuk yang tidak dikenal melompat-lompat di tubuhnya, dan semangatnya hampir runtuh. Sebagai seorang reporter, ketika saya keluar untuk wawancara, saya bukannya tanpa bahaya. Pada waktu itu, adalah hal yang biasa untuk menghadapi tiran jalanan bajingan tanah atau intersepsi dan penahanan resmi. Karena itu, Wang Yue selalu percaya bahwa manusia lebih menakutkan daripada binatang. Tetapi, setelah bertemu beruang hitam ini hari ini, dia masih merasa bahwa binatang buas jauh lebih menakutkan daripada manusia. Karena orang terkadang memiliki ketakutan dan alasan dengan Anda. Tapi binatang tidak masuk akal bagi Anda, selama Anda memprovokasi mereka, mereka akan membunuh Anda dan memakan Anda sebagai makanan. Ke arah mana mereka pergi? Li Dong bertanya. Di sana. Mereka berlari ke hutan. Wang Yue menunjuk ke suatu arah. Rusak, bagaimana saya bisa lari ke sana? Hutannya dalam, saya tidak tahu berapa banyak orang besar di sana, saya tidak bisa keluar. Bab 1605. Kepala desa melompat dengan marah. Li Dong hampir tidak bisa membantu tetapi menamparnya. Di saat-saat berbahaya seperti itu, tidak mudah untuk bisa berlari. Siapa yang punya waktu untuk membedakan arah? Selain itu, Lin Yurou belum pernah mengalami ini sebelumnya, jadi bagaimana saya bisa memahami ini?
Bagaimana dia tahu betapa rumitnya medan di sini? Kamu mengirimnya kembali dulu, aku akan menemukannya. Li Dong tidak punya waktu untuk memberitahu mereka lebih banyak, dan setelah sebuah perintah, dia mengejar Lin Yurou ke arah di mana mereka melarikan diri. Kekuatan beruang hitam sangat kuat, dan ia sangat terburu-buru, sehingga Li Dong dapat dengan mudah menemukan jejak kaki beruang hitam di sepanjang jalan, serta cabang dan rumput liar yang dihancurkan olehnya. Agar tidak tersesat jika Anda belum mengalaminya, Anda tidak akan pernah tahu apa yang ada di hutan primitif ribuan tahun ini lumpur di bawah dedaunan, duri lebat. Semua jenis binatang berbahaya, dan ular yang mengerikan, bahkan orang kuat seperti Li Dong tidak berani berlari terlalu cepat. Tidak takut akan hal-hal itu, tetapi takut kehilangan jejak yang ditinggalkan oleh Lin Yurou dan beruang hitam. Dia tidak berani berlari terlalu lambat, karena dia takut Lin Yurou dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan ketika dia lewat. Meskipun ada pelatih binatang secara rahasia, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Pada saat ini, Lin Yurou masih berlari dengan putus asa. Lari, lari. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Lin Yurou sekarang. Itu juga satu-satunya hal yang dia tahu di alam bawah sadarnya. Topinya terlepas, karet gelangnya tercabut oleh batang pohon, dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Tampaknya Lin Yurou seperti elf bansi yang melintas di semak-semak. Pakaiannya juga robek, memperlihatkan otot dan pahanya yang putih, dan ada beberapa luka di wajah dan tubuhnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang. Ini adalah kompetisi yang menggunakan nyawa sebagai taruhan. Jika Anda berlari cepat, Anda bisa hidup. Jika Anda berlari lambat, Anda akan mati. Aturannya sederhana dan kejam. Bab 1606. Awalnya, Lin Yurou tidak memiliki pelatihan reguler, yang tidak sebanding dengan kebugaran fisik seorang prajurit. Ditambah dengan kesibukan ini, dia benar-benar lelah sekarang. Sekarang, kecepatannya jelas melambat, dan betisnya mulai melemah. Pohon anggur yang ramping kemungkinan akan membuatnya tersandung. Wajahnya pucat, napasnya cepat, dan ada gumaman di dadanya. Ini adalah tanda bahwa kebugaran fisik akan mencapai puncaknya. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa dia tidak akan melarikan diri sama sekali. Dia tidak bisa melarikan diri, dan pelatihnya pasti masih melindungi dirinya sendiri secara rahasia. Tetapi ketika dia memikirkannya, bagaimana jika bahkan pelatih hewan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Bagaimana jika dia benar-benar dimakan oleh beruang hitam itu? Berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Li Dong lagi, dan berpikir bahwa dia akan hancur berkeping-keping, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan berlari ke depan dengan cepat. Faktanya, apa yang tidak diketahui Lin Yurou adalah bahwa pelatih telah mengambil tindakan. Dalam beberapa menit setelah Lin Yurou berlari, sang pelatih ingin membunuh beruang hitam itu secara langsung. Dia mengambil beberapa batu kecil, memproyeksikannya dari kejauhan, dan menabrak beruang hitam itu. Namun, bahkan jika batu yang diresapinya mengenai beruang hitam, itu hanya menyebabkan beruang hitam itu jatuh. Pria besar ini memiliki kulit tebal dan daging tebal, dan sulit untuk membunuhnya hanya dengan mengandalkan batu yang diproyeksikan ini. Namun meski begitu, beruang hitam ini menderita beberapa luka dan melambat banyak, jika tidak, Lin Yurou akan terjebak sejak lama. Melihat batu yang dikeluarkannya tidak bisa membunuh beruang hitam tersebut, sang pelatih ingin membunuh beruang hitam tersebut. Namun tak lama kemudian ia menemukan bahwa pemuda bernama Husi telah mengejarnya dari belakang. Oleh karena itu, sang pelatih untuk sementara menghentikan gagasan muncul untuk membunuh beruang hitam itu. Bagaimanapun, seluruh tim penyelamat, termasuk orang-orang di desa Jiushihua, tidak mengetahui keberadaannya. Jika dia keluar untuk membunuh beruang hitam, terlihat oleh harimau, dan mempublikasikannya, orang-orang resmi pasti akan datang untuk menyelidikinya. Ini bukan keinginannya, juga bukan hasil yang ingin dilihat Li Dong sekarang. Pelatih melihat beruang hitam itu lagi,
dan memutuskan bahwa beruang hitam itu tidak dapat mengejar Lin Yurou untuk saat ini, dan tidak muncul kembali, tetapi terus mengikuti secara diam-diam. Tentu saja Lin Yurou tidak mengetahui hal ini. Dia terus berlari ke depan sekarang, dia tidak tahu berapa banyak jalan yang dia lewati, atau kemana dia berlari. Dia hanya ingin bertahan sekarang, karena khawatir tersesat, itu untuk sementara waktu berlebihan. Akhirnya, Lin Yurou melompat keluar dari hutan lebat. Bab 1607. Pandangannya juga melebar dalam sekejap. Dia melihat sebuah danau kecil di depan. Danau kecil itu dikelilingi oleh hutan lebat yang menjulang ke awan. Jika bukan karena Lin Yurou yang kebetulan ada di sini, mungkin danau kecil ini tidak akan pernah ditemukan. Di tepi danau, tidak ada rumput yang tumbuh, dan agak aneh bahwa itu gundul. Tanahnya hitam dan tampak seperti telah direndam dalam tinta. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa danau itu benar-benar terlihat hitam, dan hitam seperti tinta, yang membuat orang merasa ngeri dan aneh. Tentu saja, pikiran ini terlintas begitu saja di benak Lin Yurou. Dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak sekarang. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beruang hitam besar yang mengejar. Lin Yurou dengan cepat melihat sekeliling, dan kemudian dia dengan cepat naik menuju bukit di sebelah danau kecil. Bukit itu tidak terlihat besar, hanya terlihat setinggi 2 orang. Ini lebih seperti terbuat dari 2 batu, kecuali bahwa ia masuk dengan lancar di sekelilingnya, seperti kerikil yang dipoles. Untungnya, ada celah di antara kedua batu itu. Lin Yurou menopang satu sisi dengan kedua tangan, dan kemudian menggunakan kedua tangan dan kaki secara bersamaan untuk memanjat dalam 3 atau 2 pukulan. Setelah memanjat, tubuh Lin Yurou, yang sudah hampir kehilangan kekuatan, tiba-tiba penuh dengan kekuatan. Karena dia melihat harapan untuk bertahan hidup. Mendaki di sini berarti beruang hitam besar tidak dapat menangkapnya. Betulkah? Begitu dia memanjat, beruang hitam besar itu berlari. Ia mengulurkan cakarnya dan ingin memanjat, tapi bukan itu yang bisa dilakukannya. Jadi dia mundur 2 langkah dan menabrak batu itu beberapa kali dengan kepalanya, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya, beruang hitam besar itu menyerah dan duduk di tanah. Akhirnya ditemukan bahwa tidak berdaya untuk melakukan apapun dengan wanita ini. Beruang hitam besar menatap Lin Yurou, mata merahnya penuh amarah. Ia meraung, mengitari bebatuan, tetapi tidak mau pergi. Makanan yang akan mencapai mulutnya begitu hilang, sangat tidak rela. Bab 1608. Melihat beruang hitam besar itu tidak mengancam dirinya untuk sementara, Lin Yurou merasa lega. Dia merasa lega dan duduk. Dia melihat ke langit di mana bintang-bintang mulai muncul, terengah-engah. Haha, aku masih hidup, hebat. Hati Lin Yurou penuh dengan kebanggaan. Dia belum pernah mengalami hal yang begitu menyenangkan sebelumnya, dan kali ini, itu benar-benar membuatnya tak terlupakan selamanya. Dia tertawa keras, tetapi ketika dia tersenyum, air mata mengalir. Air mata hangat meluncur di pipi yang terluka, dan air mata asin membuat luka itu terasa sakit. Suamiku, datang dan selamatkan aku. Kemudian, dia akhirnya memikirkan Li Dong. Pada saat ini, dia sangat merindukan Li Dong. Pada saat ini, Li Dong masih berlari ke depan. Sulit untuk melihat sinar matahari di hutan yang dalam ini. Karena terlalu banyak pohon yang menjulang tinggi, ditambah dengan tanaman merambat yang lebat, bahkan matahari pun sulit untuk bersinar. Hanya sesekali melalui daun-daun yang jarang itu bisa melihat warna langit. Tapi sekarang, saat langit semakin gelap, hati Li Dong menjadi lebih khawatir. Pada akhirnya, dia bahkan punya ide untuk tidak berani mencarinya. Dia terus berpikir, jika Lin Yurou benar-benar ditangkap oleh beruang hitam besar, apa yang akan terjadi? Bisa dibayangkan bahwa beruang hitam itu pasti akan mencabik-cabik Lin Yurou. Meskipun ada pelatih hewan yang melindunginya, Li Dong tidak bisa tidak berpikir begitu.
Alasan mengapa dia berpikir seperti ini, menurut psikologi, adalah karena dia takut akan fakta seperti itu, jadi dia terus berpikir seperti itu. Namun, Lidong tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berpikir seperti ini. Untungnya, jejak yang ditinggalkan Lin Yurou dan beruang hitam itu masih ada, yang memberikan motivasi kepada Lidong untuk terus maju. Ketika dia menyingkirkan tanaman merambat seperti dinding hijau dan melihat dunia yang tiba-tiba cerah di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Kemudian, dia melihat beruang hitam besar berputar di sekitar batu, terus-menerus membuat raungan rendah. Beruang hitam ini ada di sini, jadi Lin Yurou pasti ada di sini juga. Lidong mengalihkan pandangannya, tetapi tidak menemukan Lin Yurou. Bab 1609. Namun, karena beruang hitam besar itu berputar di sekitar batu, mungkin Lin Yurou harus berada di atas batu. Jaraknya terlalu jauh, dan ujung depan pada batu itu sedikit runcing, hanya menghalangi tubuh berbaring Lin Yurou. Oleh karena itu, dari sudut pandang Lidong, Lin Yurou tidak terlihat. Kemudian, Lidong melihat sekeliling lagi, dan tidak melihat harimau di Jiushi Huachun, dan dia tidak tahu apakah dia tersesat atau apa. Tapi Lidong tidak punya waktu untuk peduli satu sama lain sekarang. Dia melihat sekeliling lagi, dan kemudian, dari atas pohon besar di kejauhan, dia melihat sesosok tubuh. Pelatih. Melihat pelatihnya, Lidong sedikit mengernyit. Orang ini, sekarang memiliki kesempatan untuk membunuh beruang hitam besar itu. Mengapa tidak melakukannya? Seolah melihat keraguan Lidong, pelatih itu memberi isyarat mengundang kepada Lidong. Lidong mengerti, pria itu ingin dia mengambil tindakan untuk memecahkan beruang hitam besar itu. Jelas, pelatih hewan ingin Lidong datang ke pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Meskipun kecantikan istrinya, ini bisa membuat Lin Yurou lebih mengagumi dirinya sendiri, bukan? Agaknya apa yang paling diinginkan Lin Yurou sekarang adalah suaminya tampil seperti pahlawan, selamatkan dia, kan? Memikirkan hal ini, Lidong berhenti memperhatikan pelatih hewan itu. Jika Anda ingin menyelamatkan Lin Yurou, Anda harus terlebih dahulu melarikan diri atau membunuh beruang hitam besar ini. Jelas tidak mungkin untuk pergi. Karena itu, hanya beruang hitam ini yang terbunuh. Lidong tidak membawa senjata panas, dan dia tidak ingin berhadapan langsung dengan pria besar itu dengan tangan kosong. Untungnya, dia membawa belati di tubuhnya, tetapi bagaimanapun juga, belati itu hanya senjata serangan jarak pendek, dan daya mematikannya sangat terbatas. Bahkan jika diisi dengan ki, saya khawatir akan sulit untuk membunuh beruang hitam besar ini dengan satu pukulan. Tapi ini tidak bisa menyusahkan Lidong. Ketika dia sedang dalam misi di luar negeri, dia juga bertemu banyak binatang buas, termasuk beruang hitam besar. Jadi Lidong punya cara untuk menghadapi pihak lain. Saya melihat bahwa Lidong tiba-tiba mundur kembali ke hutan. Dia memilih beberapa pohon kecil dengan ketebalan yang sesuai, memotongnya dengan belati, melepaskan kepala dan ekornya, dan memotongnya menjadi 3 tombak sepanjang hampir 2 meter. Dia memegang 3 tombak di tangannya, tidak terlalu dekat. Segera setelah itu, dia memegang tombak dan wajahnya tenang, tetapi aura di seluruh tubuhnya membengkak saat ini. Pelatih hewan di pohon di kejauhan melihat pemandangan ini, matanya sedikit memadat. Sejujurnya, bab 1610. Pelatih tahu bahwa Dewa Perang Timur ini sangat kuat dan cukup tirani untuk dengan mudah mengalahkan seorang pejuang tingkat transenden setengah langkah. Namun, dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatan Lidong yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa satu-satunya orang di dunia yang bisa menandingi Lidong mungkin hanya Raja Skynet. Sekarang, Anda dapat melihat aksi Lidong dari dekat, dan dia pasti tidak akan melepaskan menonton adegan langka ini. Akhirnya, dia memegang tombak dan melemparkannya dengan keras. Jatuh. Suara menembus udara yang dibawa oleh kekuatan menusuk yang tajam membuat para pelatih binatang buas yang merupakan master hebat di kejauhan merasakan rasa mati lemas yang sangat murni.
Sangat sulit baginya untuk membayangkan apa yang akan berakhir dengan beruang hitam besar itu di bawah kekuatan tembus tombak seperti itu. Karena bahkan baginya, sangat sulit untuk mengambil tombak ini secara langsung. Mengaum, raungan kesakitan yang hebat tiba-tiba keluar dari mulut beruang hitam besar itu. Tombak itu langsung menembus kaki beruang hitam besar itu. Darah merah ditembakkan langsung dan disemprotkan ke seluruh tanah. Suara ini langsung mengejutkan Lin Yuro di atas batu. Dia bangkit dan akhirnya melihat Li Dong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Suami, sukacita memenuhi pikiran dan hati. Dia tidak tahu apa yang akan dia katakan, dia hanya menelepon suaminya berulang kali. Jangan turun, Li Dong berteriak. Saat kata-kata Li Dong jatuh, beruang hitam besar akhirnya menemukan Li Dong. Ketika melihat tombak kedua di tangan Li Dong, akhirnya dia menyadari bahwa tombak yang menembus pahanya dibuat oleh manusia. Beruang hitam besar itu marah. Terutama beruang hitam besar yang terluka bahkan lebih eksplosif. Terlepas dari rasa sakit fisik yang parah, tiba-tiba ia berbalik dan bergegas menuju Li Dong. Suamiku, hati-hati, Lin Yuro berseru ketika dia melihat adegan ini. Tapi wajah Li Dong tenang dan matanya sedikit dingin. Hewan ini sangat ganas, jika orang biasa pasti akan menjadi makanannya. Sayangnya, yang ditemuinya adalah God of War. Tombak kedua sudah terjepit oleh Li Dong, dan segera setelah itu, dia menyuntikkan mesin udara dan membuangnya lagi. Jatuh. Di udara, aku sekali lagi teringat suara mengerikan dari menembus udara barusan. Tertawa, tombak kedua menembus kulit beruang hitam dengan mudah dan menembus lehernya. Darah yang membakar keluar sekali lagi. Wow, beruang hitam itu membunyikan klakson yang lebih menyedihkan, seolah-olah bisa bergema di seluruh hutan. Asuka ketakutan, dan itu menyeramkan. Jangan menunggu gemuruh ini menghilang. Bab 1611. Tombak ketiga meledak lagi dengan lampu listrik dan batu api. Kali ini, pelatih di kejauhan bahkan tidak bisa melihat bayangan tombak, dia hanya bisa mendengar suara mendobrak masuk. Dengan pukulan ini, pelatih samar-samar mencium bau kematian. Meskipun tombak itu tidak ditujukan padanya, kekuatan semacam itu benar-benar menakutkan bagi seorang pejuang setingkatnya. Jika dia adalah beruang hitam, pelatih tidak ragu bahwa ketiga tombak ini pasti akan menembusnya sepenuhnya, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sangat mengerikan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Dewa Perang Timur? Dalam benaknya, dia diam-diam membandingkan Li Dong dengan Raja Skynet Barat, dan akhirnya menemukan bahwa dalam hal aura, bahkan Raja pun tampak tidak sekuat Li Dong. Alhasil, hati pelatih memiliki sentuhan harapan. Dia sekarang telah mengkhianati Skynet, dan jika tidak ada yang terjadi, Skynet akan mengirim master lain untuk datang kepadanya untuk menyelesaikan akun cepat atau lambat. Oleh karena itu, semakin kuat Li Dong, semakin aman dia. Dia bahkan ingin melihat hari ketika Li Dong mengalahkan Raja tiba. Mari kita bicara tentang beruang hitam lagi. Tombak ketiga Li Dong sekali lagi menusuknya. Dan kali ini, beruang hitam itu menjerit kesakitan lagi. Hanya saja kali ini auman beruang hitam besar itu memiliki aura keputusasaan. Akhirnya, ledakan. Dengan suara teredam, beruang hitam besar itu jatuh ke tanah. 3 tombak yang dipotong dari batang pohon dimasukkan ke dalamnya tanpa kecuali. 1 di kaki, yang kedua di leher, dan yang ketiga langsung menembus kepalanya dari telinga. Tidak ada keraguan bahwa akar ketiga ini adalah cedera fatal yang sebenarnya. Lin Yuro di atas batu sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Setelah waktu yang lama, dia melepaskan tangannya dan melihat bahwa beruang hitam besar itu terdiam, dan kemudian dia menatap Li Dong dengan kaget. Berdiri di sana, Li Dong juga melihat Lin Yuro dan memberi isyarat padanya sambil tersenyum. Kemudian, Li Dong melompat ke batu dengan langkah, sosoknya sangat elegan dan santai. Suami, Lin Yuro bergegas dan memeluk Li Dong.
Dia benar-benar ketakutan sebelumnya, tetapi sekarang melihat Li Dong, hatinya akhirnya benar-benar rileks, memegangi Li Dong dan menolak untuk melepaskannya. Bab 1612. Yah, di mana lukanya? Li Dong memegang bahu Lin Yurou, mendorongnya menjauh, dan bertanya. Saya tidak punya ide. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Dia hanya merasa seperti dia akan hancur di sekujur tubuhnya. Setiap bagian tubuh sakit, seolah-olah semua bagian telah terluka. Mendengar ini, Li Dong merasa lega. Ini berarti Lin Yurou tidak memiliki luka besar, luka ringan, di mana-mana. Li Dong melihat wajah kecilnya yang terkoyak oleh duri dan pakaian compang camping di tubuhnya, merasa sangat kasihan di hatinya. Aku sudah bilang sebelumnya, kamu tidak boleh datang ke tempat seperti ini, jika sesuatu terjadi padamu. Apa yang kamu minta aku lakukan? Bagaimana kamu memintaku untuk menjelaskan kepada orang tuaku? Lin Yurou menatap Li Dong, tapi matanya tegas. Aku tidak takut, aku tidak menyesalinya, aku ingin bersamamu. Anda, Li Dong menatapnya. Suamiku, tegur aku. Lin Yurou berbaring lemah, ngomong-ngomong, aku tahu kamu akan memarahiku jika kamu mencariku. Dia tahu dia dalam masalah. Jika dia tidak harus pergi ke desa berikutnya hari ini, dia tidak akan bertemu beruang hitam. Jika dia memberitahu Li Dong sebelumnya bahwa dia akan pergi ke desa berikutnya, Li Dong seharusnya tidak marah. Kenapa aku memarahimu? Li Dong bertanya dengan geli. Tentu saja dia tidak akan memarahi Lin Yurou. Karena Lin Yurou juga tidak melakukan kesalahan. Meskipun Lin Yurou pergi ke desa berikutnya dan tidak memberitahunya sebelumnya, dia tidak bisa disalahkan, bagaimanapun juga, tenda mereka agak berjauhan. Apalagi Li Dong telah mempelajari virus nyamuk hitam dan perubahan kondisi pasien sepanjang hari, bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak punya waktu untuk pergi ke desa tetangga bersama Lin Yurou. Ketika Lin Yurou datang ke daerah epidemi kali ini, dia datang ke sini untuk melakukan amal atas nama grup Lin. Karena dia telah memutuskan untuk melakukan ini, dia secara alami akan bekerja keras untuk melakukannya dengan baik. Biarkan rakyat berjuang keras dan singkirkan kemiskinan, ini juga berkontribusi pada negara. Ayo, obati lukanya. Li Dong mengeluarkan bedak kecantikan dari sakunya, meletakkan beberapa di telapak tangannya, dan kemudian menyentuh beberapa di tangannya yang lain, dan mulai memolesi luka Lin Yurou. Benda ini berkali-kali lebih baik daripada yang dijual oleh grup Lin. Bab 1613. Singkatnya, setelah menerapkannya, Lin Yurou tidak merasakan sakit untuk sementara waktu. Setelah mengobati lukanya, Lin Yurou bertanya, suamiku, gelap sekali, bagaimana kita bisa kembali? Terlalu berbahaya untuk kembali seperti ini. Sudah larut, dan kamu tidak dapat melihat jejak yang kamu lalui ketika kamu datang. Akan lebih berbahaya untuk keluar saat ini. Saya percaya bahwa kawan kepala desa akan membawa orang untuk menemukan kita setelah dia kembali. Mari kita tunggu mereka di sini. Bagus. Tentu saja Lin Yurou tidak punya pendapat. Selama Li Dong ada di sisinya, dia tidak akan merasa takut sedikit pun. Saya merasa sangat aman, dan jantung saya sangat stabil. Pada saat ini, bulan sudah tinggi di langit, dan setelah cahaya bulan, Li Dong melihat kondisi sekitarnya. Kemudian dia tampak terkejut, di mana tempat ini? Kenapa ada bau aneh? Entahlah. Lihat air di danau itu, warnanya hitam, seperti tinta. Lin Yurou menunjuk ke danau ke Li Dong Dao. Ketika saya pertama kali berlari ke sini, saya sangat takut. Untungnya, Anda ada di sini. Jika Anda membiarkan saya bermalam di sini sendirian, saya pasti takut setengah mati. Li Dong juga melihat air danau, dan dia mengerutkan kening. Aneh, bagaimana danau ini bisa menjadi hitam? Aku tidak tahu, bahkan lumpur di sekitar danau berwarna hitam, yang benar-benar aneh. Lin Yurou juga tidak bisa mengetahuinya. Li Dong melihat sekeliling, dan benar saja, lumpur di sekitar danau itu benar-benar hitam.
Li Donglah yang sangat berpengetahuan dan belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Dia mengerutkan kening, mencari dengan hati-hati dalam ingatannya untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa dia belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Tetapi dia tahu bahwa jika ada yang tidak beres, pasti ada setan. Danau hitam dan tanah hitam di sini jelas tidak sederhana. Tapi saat ini, Li Dong tidak repot-repot mencari tahu apa penyebabnya. Setelah mengalami kejadian ini, meskipun Lin Yurou tidak mengalami luka besar, luka ringan ada di mana-mana, dan itu telah menghabiskan banyak kekuatan fisik, dan dia pasti sangat lelah. Sebagai seorang suami, yang harus dilakukan Li Dong sekarang adalah menemani Lin Yurou dan membiarkannya beristirahat dengan baik. Langit malam hitam tak berujung, hutan yang tidak bisa dilihat sekilas, pria dan wanita, beruang hitam mati, danau hitam, tanah hitam. Dan, bau aneh, semua ini tidak terlihat indah sama sekali. Sebaliknya, itu seperti gambar yang suram dan menakutkan. Li Dong memeluk Lin Yurou dan membiarkan kepalanya bersandar di bahu Lin Yurou. Bab 1614. Lin Yurou menemukan postur yang nyaman dan berkata dengan lembut, "Suamiku, aku lapar." Tentu saja dia lapar. Hari ini di siang hari, dia makan sederhana dengan Wang Yue dan Huzi di desa tetangga. Mereka tidak makan banyak pada awalnya. Selain itu, ketika mereka bertemu beruang hitam yang berlari dengan putus asa, mereka sudah mencerna sedikit makanan itu. Dia tidak mengatakannya, tetapi ketika dia mengatakannya, bahkan Li Dong merasa lapar. "Di mana saya bisa menemukan makanan sekarang?" Li Dong tersenyum. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk menemukan sesuatu untuk dimakan di hutan. Pergi berburu saja. Tapi Li Dong tidak bisa meninggalkan Lin Yurou saat ini. Adapun membiarkan pelatih pergi berburu atau sesuatu, Li Dong tidak memiliki ide ini untuk saat ini. Selain itu, bahkan jika mangsanya terkena, tidak ada sumber air untuk dibersihkan. Adapun danau ini, air di dalamnya sangat hitam dan tinta, bahkan jika Anda cukup beruntung untuk menangkap ikan, udang, del, apakah Anda berani memakannya? Bisakah daging beruang hitam besar itu dimakan? Lin Yurou menelan ludah, melihat mayat besar beruang hitam besar di bawah. "Apakah kamu berani memakannya?" Li Dong tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin memakannya, aku akan memotong daging dan memanggangnya untukmu." "Lupakan, jangan lepaskan." Lin Yurou menggelengkan kepalanya, "Berdarah, dan aku belum membersihkannya dengan air bersih." Li Dong tersenyum dan tidak berbicara lagi. "Tentu saja, jika orang-orang di desa belum menemukan di sini, jika Anda menunggu sebentar, Li Dong secara alami akan meminta pelatih hewan untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Ada kerja gratis seperti itu, tidak perlu menggunakannya dengan sia-sia." Lin Yurou tidak berbicara lagi. Tubuh pasangan itu saling berpelukan, diam-diam menatap langit yang tidak luas dan bintang-bintang yang berkelap-kelip. Tidak ada suara bising di telinga. Di mata, tidak ada warna. Bibir, diam. Saat mulut beristirahat, saat itulah pikiran mulai berkomunikasi. Bab 1615. Suasana ini sungguh indah dan romantis. Lin Yurou sangat menikmati suasananya. Tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Suamiku, apakah menurutmu itu aneh?" "Apa?" tanya Li Dong. "Tidak ada nyamuk di sini, bukankah menurutmu itu aneh?" Lin Yurou bertanya. Ketika kata-kata ini keluar, Li Dong tercengang. Kalau bukan karena pengingat Lin Yurou, dia tidak benar-benar memikirkan hal ini. "Anda tahu, tempat ini berada di hutan lebat di hutan belantara. Tempat seperti ini seharusnya menjadi tempat nyamuk dihinggapi. Namun, tidak ada satupun nyamuk di sini. Terlalu aneh. Mungkinkah nyamuk-nyamuk itu terpesona dengan foto-foto indah mereka yang sedang berpelukan, sehingga mereka memilih untuk tidak datang mengganggu saat ini? Ini jelas tidak mungkin. Apakah kamu mencium bau aneh itu?" Menjadi semakin intens. Li Dong bertanya. "Ya,
Seperti itu diunggah dari kami. Lin Yurou mengendurkan pinggang Li Dong. Dia berbaring di atas batu dan mengendus, terkejut. Bau seperti ini sepertinya berasal dari antara dua batu besar ini. Nyamuk itu, tidakkah mereka takut dengan bau seperti ini, jadi mereka tidak berani datang. Li Dong mengerutkan kening sejenak, dan kemudian dia sangat gembira. Dia tiba-tiba memegang kepala Lin Yurou dan mencium bibirnya beberapa kali. Istri, kamu terlalu baik. Apa? Lin Yurou tampak bingung. Dan Li Dong, yang sudah melompat dari batu besar, datang dengan sebuah kata. Kurasa kita harus menemukan petunjuk penting tentang virus nyamuk hitam. Lin Yurou bersandar di tepi batu dan melihat ke bawah, dan bertanya, petunjuk apa? Hidung Li Dong mengendus dua batu besar, lalu mengetuk dengan tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah Anda mencium sesuatu yang mirip dengan bau dari batu ini? Apa? Lin Yurou berpikir sejenak, dan kemudian menciumnya dengan keras, dan kemudian kilatan cahaya melintas di benaknya. Begitu, itu susu kambing. Ya, itu bau domba. Meskipun bau domba ini tidak sekuat susu kambing, itu masih cukup jelas untuk nyamuk. Li Dong tersenyum dan berkata, Bab 1616. Saya selalu berpikir bahwa susu kambing dapat mencegah nyamuk. Faktanya, nyamuk tidak takut dengan bau susu kambing, tetapi bau hal-hal seperti itu. Tapi, apa dua batu ini? Lin Yurou bertanya. Dia juga mulai memukuli batu-batu besar di atasnya, tetapi dia tidak menyangka akan dikejar oleh beruang hitam untuk menemukan petunjuk yang begitu penting. Li Dong menunjuk ke tanah yang gelap di sekitar batu dan danau hitam, dan berkata dengan suara yang dalam. Istriku, apakah kamu memperhatikan bahwa lingkungan sekitar telah berubah? Di sekitar dua batu, tidak ada rumput yang tumbuh, dan warna danau kecil juga diwarnai hitam. Dan kami telah duduk di dua batu besar ini begitu lama, apalagi nyamuk, dan kami bahkan belum melihat serangga lain. Apa buktinya? Lin Yurou berada di universitas saat itu, tetapi dia adalah seorang pemimpin, dan dia sangat cerdas. Jadi, mendengar kata-kata Li Dong, dia langsung memikirkannya. Maksudmu, unsur radioaktif apa yang terkandung dalam batu ini? Itu sebabnya tanaman di sekitarnya tidak bisa tumbuh. Li Dong mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Kurasa tidak jauh dari 10. Kurasa nyamuk itu juga terinfeksi unsur-unsur ini sebelum menjadi nyamuk hitam, dan virus yang dibawanya telah bermutasi. Penjelasan ini adalah yang paling mungkin. Kalau tidak, mutasi nyamuk hitam itu tidak masuk akal. Dikombinasikan dengan lingkungan di sini dan analisis Li Dong barusan, masalah ini hampir benar. Kalau begitu mari kita beritahu mereka sesegera mungkin. Kemungkinan kita dapat menemukan solusi untuk virus dari sini. Lin Yurou juga bersemangat. Dia baru saja tiba di sini, dan meskipun dia belum pernah melihat pasien, apa yang dikatakan Wang Yu padanya tadi malam, Lin Yurou dapat membayangkan pasien-pasien itu menderita siksaan yang mengerikan. Bahkan diambang kematian. Jika solusi dapat ditemukan untuk mengatasi virus, nyawa pasien tersebut dapat diselamatkan. Tapi kita tidak punya telepon, bagaimana kita memberitahu? Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu kegembiraan dan kegembiraan Lin Yurou, karena dia juga sangat bersemangat sekarang. Virus nyamuk hitam tidak hanya mengganggu tim medis barat, tetapi juga menyebabkan masalah besar bagi Li Dong. Jika itu bisa diselesaikan, tentu dia akan senang melihatnya. Mau tidak mau, bagaimana dengan saudara Yesus? Dia harus memiliki alat komunikasi seperti telepon satelit, kan? Lin Yurou tiba-tiba memikirkan ini. Kata-kata jatuh. Mata Li Dong juga sedikit berbinar. Ya, mengapa saya lupa ini? Lin Yurou benar, memang ada telepon satelit di tubuh pelatih. Bab 1617. Alasan ada hal seperti itu adalah untuk mencegahnya. Lagi pula, begitu Lin Yurou dalam bahaya dan tidak bisa menelepon secara rutin, bagaimana cara pelatih memberitahu Li Dong? Karena itu,
Pelatih hewan dilengkapi dengan telepon satelit. Keluar, biarkan aku menggunakan telepon. Li Dong berteriak ke satu arah. Kata-kata jatuh. Sosok pelatih melompat turun dari pohon besar di kejauhan, dan setelah beberapa lompatan, dia datang ke Li Dong dan Lin Yurou. Li, kamu benar-benar keren barusan. Pelatih tersenyum dan berkata, benda besar ini sekarang seperti anak kucing, dan hidup dan matinya sepenuhnya ada di tangan Anda. Pada awalnya, itu menyanjung. Ayo, jika kamu melakukannya lebih awal, apakah kamu membutuhkan aku untuk melakukannya? Li Dong tidak memiliki udara yang baik. Li, bukankah kita mengatakan bahwa kita tidak ingin mengekspos keberadaanku jika kita tidak memiliki pilihan terakhir? Pelatih mengangkat bahu. Saya telah mengikuti di belakang Nona Lin sekarang, dan saya melukai beruang hitam besar dengan tembakan saya. Kemudian saya melihat seseorang mengikuti, jadi saya tidak melanjutkan untuk mengambil tembakan. Akhirnya Anda datang, jadi saya mengambil yang besar. Serahkan pada Anda untuk menyelesaikannya. Ketika Li Dong mendengar ini, dia memikirkan harimau itu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penduduk desa yang datang untuk mencarinya setelah itu? Li Dong bertanya. Dia seharusnya mengikuti arah yang salah. Pelatih itu tampak tak berdaya dan otentik. Li Dong mengangguk. Pada saat ini, bahkan jika dia sedikit khawatir tentang harimau itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang sangat gelap, dia tidak bisa meninggalkan Lin Yurou untuk menemukan satu sama lain, kan? Apalagi Husi itu adalah seorang penduduk desa di desa Jiushihua, yang akrab dengan jalan pegunungan di dekatnya. Logikanya, Anda tidak boleh tersesat di pegunungan. Oke, ambil ponselmu untuk aku gunakan. Li Dong mengulurkan tangannya. Baiklah. Pelatih itu mengangguk, mengeluarkan jam tangan elektronik kecil dari tangannya dan melemparkannya ke Li Dong. Telepon satelit saat ini bukan saudara besar dari tipe sebelumnya. Modelnya pun beragam, termasuk jenis jam tangan ini yang mudah dibawa dan tidak mudah ditemukan orang lain. Bab 1618. Setelah Li Dong mengambilnya, dia membuka penutup jam tangan elektronik dan menekan tombol di atasnya. Kemudian dia menekannya beberapa kali lagi, dan kemudian menunggu dengan tenang di dekat telinganya. Orang yang ingin dia hubungi sekarang adalah Sekretaris Du. Ada juga telepon satelit di sisi Sekretaris Du, ini untuk memudahkan kontak dengan dunia luar, dan Li Dong kebetulan mengetahui nomor saluran telepon satelit itu. Tak lama kemudian, terdengar suara dari jam tangan. Li Dong tidak menghindari kecurigaan, dan langsung menggambarkan situasi di sini kepada Sekretaris Du di depan Lin Yurou dan pelatih hewan. Tak lama, Li Dong mengakhiri panggilan dengan Sekretaris Du. Saya telah menghubungi Sekretaris Du, dan dia sekarang telah mengatur para prajurit untuk datang. Seperti yang dikatakan Li Dong, dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Karena kita sudah menentukan bahwa dua batu besar ini mengandung unsur radioaktif, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjauhinya. Pergi ke hutan tidak akan berhasil. Diperkirakan akan dimakan nyamuk secara berkelompok. Kita tetap pergi ke seberang danau kecil. Agak jauh dari batu ini. Apakah ini sangat serius? Lin Yurou bertanya dengan sedikit khawatir. Kami baru saja duduk di atasnya, apa yang harus kami lakukan? Li Dong tersenyum dan berkata, radiasi juga memiliki proses, seharusnya tidak begitu cepat. Setelah kita kembali, kita bisa memeriksa tubuh kita. Lin Yurou mengangguk, dan kemudian mereka bertiga menjauh dari batu dan berlari melintasi danau kecil. Pelatihnya adalah orang yang sangat dekat, dia pasti tidak akan tinggal di sini sebagai bola lampu besar dengan bodoh. Oleh karena itu, ia mengaku menemukan sesuatu untuk dimakan, lalu berlari ke hutan lebat dan menghilang dengan cepat. Li Dong dan Lin Yurou mendatangi beruang hitam besar yang telah terbunuh lagi. Lin Yurou melirik beruang hitam itu dan berkata sambil tersenyum. Suamiku,
Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat bahwa aku telah dimakan oleh beruang hitam besar ini ketika kamu datang dan berbaring di sana dengan daging dan darah yang samar? Aku akan membunuhnya dan membalaskan dendammu. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, dia berpikir dalam hatinya, apa yang akan terjadi padanya jika itu benar-benar terjadi. Tidak ada keraguan bahwa Li Dong percaya bahwa dia benar-benar tidak dapat menerima hasil seperti itu. Saya khawatir, dia akan menjadi gila secara langsung. Jadi aku juga puas. Lin Yurou mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Paling tidak, kamulah yang membalaskan dendamku, bukan orang lain. Untungnya, kamu baik-baik saja, jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri selama sisa hidupku. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Itu bukan salahmu. Lin Yurou menggelengkan kepalanya. Bab 1619. Alasan mengapa ini terjadi adalah karena alasan saya sendiri. Jika saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya ingin pergi ke desa berikutnya, mungkin saya tidak akan bertemu beruang hitam. Saya terlalu berubah-ubah. Tanpa menunggu Li Dong berbicara, Lin Yurou menatap mata Li Dong dan berkata dengan serius. Suamiku, aku akan kembali. Mengapa? Li Dong menatap Lin Yurou dengan heran, tapi dia tidak menyangka Lin Yurou akan membuat keputusan seperti itu. Saya awalnya berpikir bahwa untuk orang yang saya cintai, tidak peduli bahaya apa yang saya hadapi, selama saya maju dengan berani, maka saya berani. Lin Yurou tersenyum pahit. Tetapi ketika saya datang ke sini, saya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak dapat saya pikirkan. Kali ini saya menyebabkan banyak masalah dan melihat banyak hal yang tidak saya lihat. Ada terlalu banyak orang miskin. Daerah seperti desa Jiushihua. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk mereka dan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Kami membayar sedikit. Bagi mereka, itu adalah perubahan yang mengejutkan. Saya suka melihat perubahan seperti itu. Kegunaan saya tinggal di sini sebenarnya tidak besar, sebaliknya, tidak berguna seperti tinggal di perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Apa yang saya lakukan di sini sekarang dapat dilakukan dengan sangat baik jika ada orang lain di sini. Selain itu, saya tetap di sini, dan itu akan menambah banyak masalah bagi tim penyelamat Anda. Mendengarkan kata-kata ini, Li Dong sangat terkejut. Gadis ini pernah dikejar oleh beruang hitam besar, dan pikirannya berubah begitu banyak sekaligus. Namun, Lin Yurou sekarang tidak diragukan lagi lebih dewasa dari sebelumnya. Dia tidak lagi terobsesi dengan sisi Li Dong, yang membuat Li Dong sangat bersyukur. Li Dong tidak punya waktu untuk berbicara. Jam tangan elektronik mulai berdering dengan mantap. Li Dong membuka sampul dan berbicara dengan sekretaris Du lagi. Setelah beberapa saat, Li Dong tersenyum dan berkata, Sekretaris Du mengatakan kepada kami untuk tidak bertindak gegabah dan berpura-pura tidak tahu tentang ini. Dia telah menghubungi manajemen atas dan akan mengirim ahli dari Institut Penelitian Logam sesegera mungkin untuk mengkonfirmasi atribut batu-batu ini. Suamiku, kamu memberitahu Sekretaris Du tentang masalah ini dan biarkan dia yang mengurusnya. Baginya, itu bukan kredit kecil, kan? Lin Yurou bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia bukan anggota pejabat, dia sangat pintar. Kedua batu besar ini mengandung unsur radioaktif dan memiliki hubungan yang baik dengan virus nyamuk hitam. Jika kedua batu ini dapat mengatasi virus nyamuk hitam, maka sudah pasti kontribusinya besar. Tidak apa-apa. Lin Yurou mengangguk. Bab 1620. Ketika para ahli mengidentifikasi sifat-sifat batu, diperkirakan mereka dapat menemukan cara untuk detoksifikasi. Saya berharap itu akan lebih cepat. Pasien-pasien itu tidak mampu membelinya. Memikirkan pasien yang terbaring di ranjang rumah sakit, suasana hati Li Dong menjadi berat. Tetapi, beberapa hal benar-benar tidak dapat dibalikkan oleh tenaga kerja. Sebagai contoh, sebagai seorang dokter,
bagaimana seharusnya Li Dong menangani unsur radioaktif dari batu ini. Dia tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa menunggu para ahli di bidang ini datang. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa hebat Li Dong, dia masih sendirian, dan dia tidak bisa mahir dalam semua aspek. Mereka seharusnya pergi sekarang, tetapi ketika mereka datang ke sini, itu akan memakan waktu 2 atau 3 jam. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, pelatih kembali dari berburu. Dia mengumpulkan beberapa buah liar dan mengalahkan beberapa burung pegar. Tidak ada sumber air di dekatnya, jadi pelatih mengambil mangsa dan berlari lebih jauh untuk membersihkannya sebelum mengambilnya kembali. Mereka bertiga menyalakan api unggun di dekatnya, memanggang mangsanya dan memakan buah. Makan malam yang tidak terlalu kaya baru saja diselesaikan dengan santai. Yang mengejutkan Lin Yurou adalah tidak peduli itu pelatih hewan atau Li Dong, ada garam di tubuhnya. Karena itu, rasa mangsanya bahkan lebih enak. Dia tidak tahu bahwa baik Li Dong maupun pelatih hewan tidak melakukan banyak misi hutan, jadi Yanba harus dimiliki. Lagi pula, jika Anda membunuh mangsa Anda, akan sulit untuk menelan meskipun dimasak tanpa sedikit garam. Apalagi garam merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi tubuh manusia. Setelah makan, pelatih bersembunyi di hutan lebat lagi. Lin Yurou bersandar pada lengan Li Dong, dan pasangan itu menatap langit malam dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip dan mengatakan sesuatu yang sadar diri. Suami, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Bersandar di pelukan Li Dong, Lin Yurou, yang tertidur dengan canggung, membuka matanya dan bertanya. Apakah kamu mendengar sesuatu? Dia tidak berhenti sepanjang hari kemarin, dan pada akhirnya dia dikejar oleh beruang hitam besar, yang telah menghabiskan seluruh energinya. Karena itu, dia berbicara dengan Li Dong dan tidak tahu kapan dia tertidur. Dia tertidur, Li Dong tidak berani tidur, bahkan menutup matanya untuk istirahat. Ini adalah hutan yang tidak berpenghuni, saya tidak tahu berapa banyak binatang mengerikan yang tersembunyi. Bahkan jika ada pelatih hewan, Li Dong tidak berani peduli. Jika ada serangan oleh kawanan, itu akan sangat buruk. Jadi Li Dong memperhatikan sekelilingnya dengan waspada sepanjang malam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.